السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 21. Kisah Ka'ab bin Malik tertinggal dari perang Tabuk dan bersama dua temannya, Murarah dan Hilal. Kisah yang sangat mengharukan. Lumayan panjang hadis ini, bukan sabda nabinya yang panjang. Nabi bersabda tidak pernah panjang, tidak pernah bertele-tele. Salah satu mukjizat beliau adalah ucapannya selalu ringkas, padat, tapi isinya dalam, luas. Kalimatnya cuman sepotong, dua potong, tapi kalau dibahas dalam sekali, luas sekali. Ini satu di antara 5 keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Ada 5, ini salah satunya. Utitu bi jawami'il kalim. Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Ucapan yang ringkas dan padat, tapi isinya sangat dalam, sangat luas. Wa an Abdillah ibn Ka'ab ibn Malik. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Berarti yang menceritakan ini anaknya, Abdullah. Yang diceritakan bapaknya, Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'ab bin Malik min banihi hina amiyah. Abdullah ini salah satu anak yang sering menuntun Ka'ab saat Ka'ab sudah tua renta, buta. Mungkin katarak ya, zaman dulu belum ada operasi. Rata-rata orang yang terlalu tua dahulu ada masalah dengan penglihatan. Sampai buta. Sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithi. Aku mendengar Ka'ab bin Malik, orang Arab biasa, mengatakan nama ayahnya. Ya. Kalau di kita sepertinya kurang sopan. Ya. Misalnya bapak saya namanya Budi, lalu saya bilang, Budi bilang begini-begini, kurang sopan kan? Kalau bahasa kita, kalau di kita, orang Arab biasa. Ya. Aisyah mengatakan, Ja'a Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Bakar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak masalah. Padahal Aisyah anaknya. Seperti ini. Aku mendengar Ka'ab bin Malik gitu. Tapi kalimatnya bukan kalimat langsung memanggil wahai Ka'ab bin Malik, tentu tidak seperti itu. Ya. Dari sini kita tahu bahwa sopan, santun itu ada versinya, ya kan? Sopan versi Indonesia begini, sopan versi Arab begini, adil versi Eropa begini. Maka disatukan oleh Islam, ya. Maka sudahlah, nggak usah pakai versi-versian, kita pakai versi Allah dan Rasulnya. Ajaran Islam nggak ada versi-versian.
Sholat versi Indonesia begini, versi Arab begini, nggak ada begitu. Puasa, zakat, haji di dalam Islam satu seluruh dunia. Yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ayahku Ka'ab bin Malik menceritakan ketertinggalan beliau dari perang Tabuk. Perang Tabuk diikuti oleh puluhan ribu kaum muslimin dan dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melawan Amerikanya kalau sekarang. Ya. Dulu Heraklius Romawi. Kalau sekarang ya Amerikanya, ini luar biasa ya. Jadi Islam baru beberapa tahun sudah berani menantang superpower dunia, Heraklius, dalam perang Tabuk. Dan anehnya Nabi sampai di Tabuk 20 hari menunggu kedatangan Heraklius, nggak datang-datang Heraklius. Takut berhadapan dengan Rasul dan para sahabat. Sesuai dengan janji Allah, ini keistimewaan kedua. Tadi ada 5 kan, yang satu sudah, ini yang kedua. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah, kalau perang itu, Allah memberikan rasa gentar, rasa takut di hati musuh-musuhku sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan misalnya 1000 kilo. Nah 1000 kilo lagi mau bertemu dengan pasukan Islam, mereka sudah ketakutan, gelisah, minder, ya gentar. Tentu ini modal besar bagi kaum muslimin. Ya. Apakah kehususan beliau? Tidak. Insya Allah ketika pasukan Islam betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW, sama. Musuh-musuh Islam akan gentar berhadapan dengan kaum muslimin 1000 kilo kira-kira sebelum ketemu. Sebulan perjalanan. Masirata syahrin. Kenapa hari ini orang-orang kafir enggak ada takut-takutnya dengan kaum muslimin? Malah ngeledek, menghina, mengecilkan. Karena kaum muslimin hari ini beda jauh dengan Rasul dan para sahabat. Beda jauh sekali. Ya, sangat jauh bedanya. Berbagai macam bid'ah, berbagai macam syirik dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Bagaimana Allah mau perlakukan sama dengan Rasul dan para sahabat? Nah, ini sepenggal kisah dalam perang Tabuk yang luar biasa. Tentang seorang sahabat, Ka'ab bin Malik. Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah ketinggalan jihad bersama Nabi, belum pernah, kecuali di perang Tabuk. Jadi Badar beliau ikut, Uhud, Ahzab dan seterusnya. Hanya perang Tabuk yang beliau tidak ikut. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Kecuali Badar. Tentang Badar ini tidak tercela ya. Siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela, tidak dosa, enggak masalah. Kenapa? Jangankan para sahabat, Rasul saja tidak tahu kalau akhirnya akan terjadi perang Badar. Ya, Rasul aja nggak tahu. Kan niat awal mau mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Tentu tidak mungkin terjadi perang. Orang mencegat kafilah dagang saja. Kan nggak mungkin 313 Rasul dan para sahabat mau dilawan oleh berapa belas orang saja, mungkin sekitar 20-25 orang.
Nggak mungkin terjadi peperangan. Emang tujuannya bukan perang, mau mencegat, mau mengambil harta kaum muslimin yang ada di Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Terjadilah apa yang terjadi. Antum bisa ikuti kisah ini di surat Al-Anfal ya. Maka sahabat yang tidak ikut perang Badar banyak, dan sekali lagi tidak tercela, tidak dosa. Beda dengan perang-perang lain termasuk perang Tabuk. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tadi ya, tidak tercela seseorang yang tidak ikut perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Tanpa perjanjian, tanpa niat, Allah takdirkan dua pasukan itu bertemu di Badar, dan terjadilah apa yang terjadi. Peperangan besar pertama, bukan perang pertama ya, peperangan besar pertama. Dan kemenangan dicapai oleh kaum muslimin dengan gilang gemilang. Luar biasa. Termasuk Abu Jahal tewas di situ. Bersama tokoh-tokoh Quraisy yang ketika Nabi sujud di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, ketika Nabi masih di Mekah, 5 orang mengambil isi perut unta, ditimpakan ke punggung Nabi. Sambil tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Nabi sujud, punggungnya ditimpa dengan isi perut unta. Ya. Disaksikan oleh Ibnu Mas'ud diam. Ibnu Mas'ud tidak berani berbuat apa-apa. Karena dia miskin, kecil, kurus, kalau berani barangkali habis. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa tidak boleh takalluf, tidak boleh memaksakan diri. Nabi tidak marah, Ibnu Mas'ud diam saja. Datanglah Fatimah, sambil marah Fatimah mengambil isi perut unta itu. Selesai Nabi sholat, Nabi melihat orang itu dan disebut namanya satu persatu di hadapan Allah. Ya Allah Abu Jahal, ya Allah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Unta. 5 orang itu namanya disebut. Dan ketika disebut itu mereka gemetar ketakutan. Dan kelima-limanya menjadi bangkai di perang Badar itu. Ya. Kita lanjutkan. Ini perang Tabuk. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Kata Ka'ab, aku juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Bai'atul Aqabah. Hina tawasaqna 'alal Islam, ketika kami bersumpah setia masuk Islam. Wa ma uhibbu anna li biha masyada badrin, aku tidak suka seandainya diganti dengan Badar. Ya. Masing-masing sahabat mempunyai penilaian sendiri-sendiri tentang perang Badar, tentang Bai'atul Aqabah dan seterusnya. Bagi Ka'ab, aku lebih menyukai bersama Nabi dalam Bai'atul Aqabah daripada Badar. Wa in kanat Badrun azkaru fin nasi minha. Walaupun perang Badar itu lebih disebut-sebut, lebih terkenal, lebih dahsyat daripada Bai'atul Aqabah. Wa fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Menjelang perang Tabuk, aku belum pernah merasakan sehat, fit, harta cukup, ya, melebihi menjelang perang Tabuk. Gitu. Jadi menjelang perang Tabuk itu Ka'ab merasa badannya sehat,
tidak kurang satu apa, dan perbekalan cukup. Bahkan 2 unta beliau persiapkan. Ya, nanti akan beliau sebutkan. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghuzwah. Aku belum pernah berangkat perang bawa 2 kendaraan, belum pernah, kecuali di perang Tabuk itu. Berarti sudah niat. Ya. Tapi terjadilah apa yang terjadi. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Biasanya Rasulullah kalau mau perang itu merahasiakan. Kalau perang Badar, jangankan sahabat, Rasul aja nggak tahu. Perang-perang lain Nabi merahasiakan. Ini salah satu siasah syariah. Ini salah satu siasah politik yang syar'i. Agar apa? Salah satunya tidak diketahui oleh jasus, intel. Namanya musuh pasti nyebar mata-mata kan? Jangankan mata-mata, pasukan kaum muslimin aja nggak tahu kalau akan menyerbu satu negeri. Maka dirahasiakan. Ya, kita jalan besok, gitu aja. Ya, kumpulkan sahabat, bawa peralatan, kita berangkat besok. Nggak bilang mau perang, mau nyerang siapa. Gitu. Kecuali perang Tabuk. Kecuali di perang Tabuk. Di perang Tabuk ini terus terang bahwa kita akan perang, yang akan kita hadapi adalah superpower dunia, yaitu Romawi, Heraklius, dan di Madinah sedang musim buah-buahan. Ya, sedang musim buah-buahan. Kalau di kita hari ini kan karena transportasi luar biasa, hampir-hampir buah-buahan itu selalu ada. Madinah 1400 tahun yang lalu tidak seperti itu. Ya, kalau lagi nggak musim ya nggak ada buah, ya, nggak ada anggur, nggak ada delima. Kalau makan delima, makan buah, ya pas musim aja. Ini lagi musim-musimnya, ditinggal. Ya, berarti godaan yang luar biasa. Wala yajma'uhum kitabun hafidhun yuridu bidzalika ad-diwan. Tidak ada satu kitab pun yang menulis berapa pasukan yang berangkat. Karena saking banyaknya. Kalau Badar kan cuma ratusan, ketahuan lah. Dihitung 313 atau 314 gitu. Apalagi yang perang di bawah itu 70, 90. Kalau ini nggak ada yang tahu. Puluhan ribu. Yang seandainya ada orang yang tidak berangkat, nggak ketahuan. Saking banyaknya. Ya. Lalu berangkatlah kaum muslimin. Berangkatlah Rasul dan para sahabat, dan aku masih nyantai. Ya. Nanti bisa. Orang sudah dipersiapkan. 2 unta, 2 kendaraan penuh dengan muatan. Ada makanan, ada minuman, ada senjata, ada ini, ada itu. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Mulailah Rasul dan para sahabat berangkat. Aku masih tenang-tenang. Ya, ini pelajaran bagi kita. Jangan menunda-nunda. Karena setan selalu bersama kita. Terus mengintai kita. Tidak ada waktu bagi setan istirahat. Ya. Jam-jam segini ini setan nggak ada nih, nggak nggoda, nggak ada. Biasanya hari Senin nih, hari Selasa Pahing nih,
Setan nggak goda, nggak ada. Ya, mau Senin, mau Selasa, mau Kliwon, mau Wage, ya, mau jam 1, mau jam 5, nggak ada istirahatnya. Terus menggoda manusia. Ka'ab salah satu korbannya. Berangkatlah Rasul dan para sahabat. Ka'ab masih di Madinah. Dengan mengatakan, aku bisa nyusul. Aku bisa nyusul, ntar juga temu. Namanya ribuan orang kan gak mungkin jalan cepat, istirahat. Kalau aku nyusul sendiri kan gampang. Ini setan. Ya. Sampai kepada saat dimana sudah sore, besoknya lagi, nanti siang, besoknya lagi, terus sampai Ka'ab sadar gak mungkin bisa menyusul lagi. Ya. Tinggallah penyesalan. Udah gak bisa nyusul lagi. Ya. Ka'ab di Madinah ketemu siapa? Perempuan, anak-anak, malu kan? Atau orang-orang munafik. Di Madinah kan banyak orang munafik. Orang-orang tahu si A, si B, si C, si D munafik. Ya. Tapi hebat, Rasul tidak pernah menyebut nama. Padahal semua orang tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul, semua orang tahu. Tapi Nabi tidak pernah menyebut nama, oh dia munafik, oh dia munafik. Diserahkan kepada Allah. Ciri-cirinya jelas. Abdullah bin Ubay bin Salul itu luar biasa, ciri-ciri kemunafikannya jelas. Selalu bikin onar. Ya, ucapan-ucapannya menyindir Nabi dan para sahabat. Nah, orang-orang itu yang ada di Madinah bersama Ka'ab bin Malik, nyesel sekali Ka'ab bin Malik. Ya. Saya peringkas saja ya, ini terlalu panjang. Sampai Rasul dan para sahabat tiba di Tabuk. Rasul ngelihat dari awal perjalanan sehari, 2 hari, nggak ngelihat Ka'ab, 3 hari. Ya Nabi tentu cerdas ya, melihat ya. Abu Bakar kelihatan, Umar kelihatan, Utsman, Ali, Zubair kelihatan. Ka'ab tidak kelihatan. Sampai di Tabuk, emang nggak ada. Bertanyalah Nabi kepada yang ada di situ, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Kok nggak ikut? Gitu. Dijawab oleh seorang laki-laki Bani Salamah, ya Rasulullah habasahu burdahu wan nadharu fi atifaihi. Dia tergoda oleh burdahnya, ya. Ini ucapan sindiran, ya. Hanya tergoda oleh hal-hal kecil. Ya. Berkatalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal membela. Sunnah bagi kita ketika ada saudara kita yang dihina, dituduh, sunnah bagi kita membela. Bi'sa ma kulta, sungguh buruk apa yang engkau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah, aku tidak melihat pada dirinya kecuali kebaikan ya Rasul. Dibela. Ini sunnah bagi kita untuk husnudon. Husnudon. Banyak dari kita cepat suudon. Kan udah janjian di masjid jam segini kok nggak datang. Langsung bilang dia ingkar janji. Dia nggak mau ketemu saya. Dia nggak mau bayar utang. Ya, jangan. Bikin 100 alasan. Mungkin dia macet. Mungkin dia lupa. Mungkin dia ketemu ibunya, dia nggak mungkin meninggalkan ibunya. Mungkin 100. Ya. Kita kadang-kadang bikin 3 aja udah kebanyakan. Ya. Mungkin dia macet. Enggak, saya lihat di wajah nggak ada yang macet. 1. Ya. Mungkin dia ketemu ibunya, enggak. Ibunya ternyata lagi di kampung misalnya. Salah satu mungkin dia sakit, enggak, orang tadi ngomong segar bugar. Ya udah, 3 udah.
nggak diteruskan ke 4, 5, 6. Itulah kita. Maka langsung suudon. Sunnah kita bikin alasan yang banyak. Mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin, agar kita tidak suudon. Singkat cerita, Rasul dan para sahabat pulang ke Madinah. Saya ringkaskan saja ya. Perang Tabuk tentu kisahnya panjang dan banyak sekali pelajaran. Singkat cerita, Rasul dan para sahabat pulang dari perang Tabuk karena Heraklius ditunggu 20 hari di Tabuk, tidak juga datang, tidak berani berhadapan dengan Rasul dan para sahabat. Tentu Heraklius tahu, orang puluhan ribu pasukan, nggak mungkin dia nggak tahu. Jadi betul-betul takut. Rasul dan para sahabat pulang ke Madinah. Dan biasa Rasul dan para sahabat sebelum masuk Madinah bikin perkemahan. Ini luar biasa ya. Hal-hal kecil ketika berhadapan dengan, ketika sibuk dengan hal yang besar, hal yang kecil tidak dilupakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba masuk ke Madinah, enggak. Tapi bikin perkemahan di sekeliling Madinah. Kalau mau pulang langsung sampai, tapi enggak, nginep dulu semalam. Ngapain? Ngasih kesempatan kepada para istri yang di rumah untuk merapikan rumah. Kan udah beberapa minggu, beberapa bulan tidak ketemu suami, ya kan? Mempercantik diri, menghias diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini barangkali hal kecil di sebagian orang, tapi diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi melarang para sahabat ketika pulang safar sebulan 2 bulan, tiba-tiba nongol malam-malam. Jangan, ya, jangan di malam-malam. Ya. Tentu malam istrinya tidur, belum siap, belum mandi dan seterusnya. Sementara berbulan-bulan rindu dengan istrinya. Ya, ini hal yang diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sempurnanya ajaran Islam. Saya kira agama lain tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Sunnah ini sekarang mudah kita lakukan. Ya. Tanpa harus nginep dulu di bandara. Ya kan? Kalau berarti sunnahnya nginep dulu di bandara. Ya enggak seperti itulah. Ketika kita baru berangkat dari Malaysia saja, dari Singapura saja, istri kita sudah bisa kita kasih tahu. Mendarat jam sekian, nanti sampai rumah jam sekian. Di zaman Nabi kan enggak tahu. Maka caranya ya agak ribet tadi, bikin kemah dulu. Zaman sekarang tidak. Karena intinya kan itu. Inilah kaidah al-hukmul mu'allal yaduru bil illah wujudan kana au adaman. Hukum yang ada ilatnya itu ketika ilatnya hilang, hukumnya hilang. Jadi yang penting ilatnya. Ilatnya apa? Agar para istri bisa bersiap-siap, ngasih tahu. Ilat itu tercapai. Sekarang tidak harus dengan berkemah dulu. Ya, dengan telepon, dengan WA, mudah sekali hari ini. Seperti biasa, setelah sampai Madinah, Nabi tidak langsung ke rumah. Tapi, barangkali banyak yang kehilangan kita. Apa? Kita pulang dari Mekah, kita pulang dari Umrah, kita pulang dari Kuala Lumpur, kita pulang dari Surabaya. Beberapa hari, jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu ke masjid terdekat. Ngapain? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Barangkali ini salah satu sunnah Nabi yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mulai mati, kita hidupkan lagi, kita amalkan lagi, pahala besar. Nabi sholat 2 rakaat, setelah itu karena habis jihad, maka beliau menerima orang-orang yang mengajukan alasan. Ya. Kebanyakan orang-orang munafik yang tidak takut bohong.
Mereka sangat berani bohong. Datang, ya Rasul, mohon dimaafkan, aku tidak ikut berperang karena aku sakit. Apa kata Nabi? Ya, semoga Allah ampuni. Datang lagi, ya Rasul, aku tidak ikut berperang karena mengurus ibuku. Kata Nabi, ya, semoga Allah ampuni. Gak ada Nabi, mana ibumu, betul apa tidak, mana saksi, mana bukti, enggak. Gak ada begitu. Setiap kali ada orang mengatakan, ya Rasul, aku tidak berperang karena begini, seluruh alasan diterima. Nabi hanya mengatakan, ya, semoga Allah ampuni. Ya, semoga Allah ampuni. Ya. Datanglah giliran Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik gak mau bohong. Ka'ab bin Malik tahu persis, kalau aku mau bohong seperti orang-orang itu, selesai. Ka'ab bin Malik datang pada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, seandainya yang berada di hadapanku sekarang ini bukan engkau, aku bisa bicara dan engkau ridho kepadaku. Ya, tapi engkau adalah utusan Allah, aku tidak berani berbohong. Aku jujur mengatakan, aku tidak sakit. Perbekalan aku punya, bahkan aku sudah persiapkan 2 kendaraan, 2 perbekalan. Aku tidak punya alasan. Ya. Nabi mengatakan, kalau begitu tunggu ketentuan. Nah, Nabi nggak mengatakan, ya semoga Allah ampuni. Orang nggak punya alasan. Ya. Tunggu hukuman apa? Dihukum. Ya. Yang bohong-bohong nggak dihukum. Serahkan kepada Allah. Karena mayoritas mereka orang-orang munafik. Ya. Hukuman pertama apa? Jangan berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang ya. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Ini kisahnya Ka'ab bin Malik. Yang 2 lagi Murarah dan Hilal. Rasul melarang kaum muslimin se-Madinah, ya sedunia tentunya kan, kaum muslimin kan semuanya berkumpul di Madinah kecuali sedikit sekali. Berbicara, berkata-kata, menyapa, memberi salam terhadap Ka'ab bin Malik. Ya. Berat tentunya. Sangat berat bagi Ka'ab bin Malik hukuman ini. Berat sekali. Ketika datang ke masjid sholat, gak ada yang nyamperin, gak ada yang memberikan salam, bahkan salam saja tidak dijawab. Salam saja tidak dijawab. Bahkan Ka'ab bin Malik penasaran, apa iya Rasul tidak jawab? Mungkin beliau menjawab pelan dengan menggerakkan bibir. Karena penasaran, mosok kan dosa nggak jawab salam. Maka Ka'ab bin Malik sengaja memberikan salam kepada Nabi, lalu bibir Nabi diperhatikan. Ternyata bibirnya tidak bergerak. Kayak apa rasanya? Ya, manusia-manusia yang aku cintai di Madinah semuanya menjauh dariku. Ya. Dan dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa daqatil ardu bima rahubat. Bumi yang luas itu terasa sempit sekali bagi Ka'ab bin Malik. Orang-orang yang dia cintai justru mengucilkan dia. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terasa bertahun-tahun bagi Ka'ab bin Malik. Sampai muncul hukuman berikutnya. Apa? Jangan bercampur dengan istri. Jangan serumah dengan istri. Istrinya pulangkan ke orang tuanya. Tambah lagi. Tambah lagi. Ya. Hanya karena yang 2, Murarah dan Hilal ini sudah tua, tentu butuh dilayani makannya, minumnya, boleh. Ka'ab bin Malik masih muda, maka pisah. Ya. Ka'ab bin Malik mengatakan, jangankan pisah, kalau harus aku ceraikan istriku, aku ceraikan. Ya. Kata utusan dari Nabi, tidak. Hanya engkau tidak boleh serumah dengan istrimu.
Wah, tambah lagi. Di saat seperti ini datanglah utusan pendeta dari Syam. Nah, ini luar biasa ya. Di zaman Nabi saja, di zaman keemasan Islam saja, ada saja musuh Islam yang memancing di air keruh. Ya. Utusan ini mendatangi Ka'ab bin Malik, mengajak Ka'ab bin Malik untuk ke Malik Ghassan. Artinya tinggalkan Islam, tinggalkan Rasul dan para sahabat, mari menyatu dengan kami sambut engkau. Ya, kata Ka'ab bin Malik, ini ujian. Ini ujian, ditolak. Ya. Untuk menghibur diri, luar biasa sedihnya, Ka'ab bin Malik datang ke orang yang sangat dekat dengan dia, masih sepupuan ya, Abu Qatadah. Yang tahu persis keadaan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tahu persis keadaan Abu Qatadah. Karena tidak boleh masuk, Ka'ab bin Malik hanya bertanya, wahai Abu Qatadah, apakah engkau mengetahui? Engkau mengetahui kan kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya? Gitu. Ka'ab bin Malik merasa yakin, pasti jawabannya iya. Karena kan sudah bertahun-tahun saling mengenal. Ka'ab bin Malik yakin betul jawabnya iya untuk menghibur dirinya. Ternyata jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tambah sakit. Tambah sakit. Ya. Nah, sampai puncak cerita di subuh. Di hari ke-50. 50 hari ternyata ya. Bukan waktu yang sebentar, 50 hari. Dan terasa bertahun-tahun bagi Ka'ab bin Malik. Datang Ka'ab bin Malik salat subuh, langsung disambut oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mudh waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan hari terbaik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Apa? Dosanya telah diampuni oleh Allah. Allah mengampuni dosa-dosa Ka'ab bin Malik, terutama tentang ketertinggalan dia. Ya. Amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah ucapan ini dari engkau ya Rasul, apa langsung dari Allah? Nabi menjawab, langsung dari Allah. Bal min indillah. Bahagia sekali. Saking bahagianya, dia lepaskan baju luarnya, dia berikan kepada seseorang. Orang saking bahagianya kan sedekah ya. Kita ketika bahagia nraktir makan gitu. Banyak sedekah. Mana ayatnya? Saya bacakan surat At-Taubah. Makanya di surat At-Taubah ini syahidnya ya. Kenapa disebut surat At-Taubah? Ini syahidnya. Karena ada diterimanya taubat siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti dia di sa'atil usrah. Sa'atil usrah itu saat kesulitan, jaisul usrah, yaitu perang Tabuk tadi. Karena perjalanan luar biasa, musim panas,
meninggalkan Madinah yang sedang buah-buahan sedang tumbuh, maka disebut Jaisul Usrah. Wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu, dan Allah juga mengampuni 3 orang. Ya, kayak apa bangganya Ka'ab bin Malik, namanya ada di Al-Qur'an. Walaupun bukan Ka'ab bin Malik ya, tapi Salasah itu tahu Ka'ab, Murarah dan Hilal. Ya, diabadikan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, berkat kejujurannya. Walaupun terasa hidup sempit di Madinah 50 hari. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Ketika sempit bumi itu bagi dia, padahal bumi itu luas sekali. Ya. Ini pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah menutupi kesalahan dengan berbohong. Udah jujur aja. Walaupun dipukul, walaupun dipenjara, walaupun dihukum, nanti ada ganti. Kita sering menutupi kesalahan kita dengan bohong, agar kita terlepas dari hukuman. Justru akan lebih berat, akan lebih berat, akan lebih berat. Udah jujur aja. Namanya manusia, ada khilaf. Wallahu a'lam. Ya, untuk fawaidnya belum ya. Kita baca hadisnya dulu. Ada pertanyaan, silakan. Hari yang paling baik, hari yang patut dirayakan seandainya kita tahu ya, yaitu hari di mana dosa-dosa kita diampuni. Nah, cuman kan kita tidak tahu. Walaupun kita tobat nangis-nangis, kan nggak tahu tobat kita diterima atau tidak, kan gaib. Kalau tahu, itulah hari terbaik. Ya. Maka disambut, istilah kita dirayakan oleh Ka'ab bin Malik dengan memberikan bajunya itu. Ya. Dan ada kisah setelah pulang dia kebingungan karena tidak ada baju luar lagi, gitu ya, saking bahagianya. Gitu. Ini sesuai dengan babnya, bab taubat. Maka pembahasan di sini, pembahasan tentang taubat. Nah, sementara orang-orang pembohong tadi yang tidak dihukum sama sekali oleh Nabi, barangkali ikut mentertawakan nasib Ka'ab bin Malik. Ya, biasa orang jahat kan begitu ya. Dia selamat dari kejahatannya, teman-temannya nggak selamat. Ya, ditertawakan, bodoh, nggak cerdas, nggak pintar dia, sambil ketawa. Biasa orang jahat begitu. Nah, di sini diancam oleh Allah. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Akan ada orang-orang yang bersumpah demi Allah di hadapanmu, di hadapan engkau ya Rasulullah, di hadapan engkau ya Muhammad, ketika engkau pulang dari perang itu. Agar apa? Agar engkau memaafkan mereka. Fa'aridu anhum. Berpalinglah dari mereka. Innahum rijsun. Mereka itu najis. Lihat. Diperlakukan seperti ini di ayat Al-Quran. Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Jaza'an bima kanu yaksibu. Sebagai balasan atas kelakuan mereka.
Yahlifuna lakum, mereka bersumpah di hadapan engkau, litardau anhum, agar engkau ridho kepada mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Jika engkau ridho terhadap mereka, maka Allah tidak pernah ridho terhadap orang-orang fasik itu. Ya. Tentu dengan turunnya dua ayat ini, kiamat bagi pembohong tadi dan bahagia besar bagi 3 orang. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.